telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri, yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Oke, kita bahas tentang cuti bersama. Fakta tentang cuti bersama ya. Jadi cuti bersama ini menarik sebenarnya ya. Ada ceritanya juga, ada sejarahnya juga. Jadi cuti bersama itu muncul pasca bom Bali. Tujuan pemerintah mengadakan cuti bersama adalah supaya untuk menggerakkan ekonomi Bali. Jadi orang-orang berlibur karena cuti itu supaya ekonomi Bali bisa pulih pasca bom Bali. Nah, beberapa hal yang penting yang wajib dipahami ya untuk cuti bersama. Jadi cuti bersama ini pada dasarnya adalah untuk PNS atau ASN. Kemudian dilakukan pada tanggal-tanggal yang hari kecepit nasional nih, Harpitnas ya. Pokoknya yang tengah-tengah hari kerja, yang tengah-tengahnya hari libur. Dan kemudian di pemerintahan ya, cuti bersama ini tidak memotong cuti tahunan. Jadi diberikan free oleh pemerintah. Nah, ini berbeda dengan di swasta. Nah, ini yang wajib teman-teman pahami ya. Berdasarkan surat edaran Menaker nomor M ya 3HK.04/2022 ada beberapa poin penting. Cuti bersama adalah bagian dari cuti tahunan. Satu ya. Kemudian pelaksanaan cuti bersama bersifat pilihan atau tidak wajib. Kedua, kemudian pelaksanaan cuti bersama merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja atau wakil pekerja atau serikat pekerja. Itu 3. Yang keempat, cuti bersama akan mengurangi cuti tahunan. Ya. Yang kelima, karyawan yang tidak melaksanakan cuti bersama, maka cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa. Nah, dari surat edaran ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Termasuk dalam praktek, kita akan masuk ke langsung ke kasus ya. Apakah karyawan yang bekerja pada cuti bersama mendapatkan upah lembur? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi kalau karyawan yang bekerja, jadi cuti bersama tanggal 29, 4, 5, 6. Karyawan yang bekerja pada tanggal-tanggal tersebut 29, 4, 5, dan 6, maka cuti tahunannya tidak dipotong, tidak berkurang. Tidak mendapatkan upah lembur. Ya. Apakah cuti bersama perusahaan wajib mengikuti ketentuan dalam SKB Menteri? Jawabannya adalah tidak. Boleh saja cuti bersamanya, contoh nih misalnya ya, 29-nya enggak, tapi 4, 5, 6, 8 kan minggu ya, 9, 10, baru masuk tanggal 11 itu boleh. Ya. Lanjut lagi. Apakah karyawati yang menjalani istirahat atau cuti melahirkan dikurangi cuti tahunannya? Jadi contoh ada yang mulai istirahat melahirkan berdasarkan surat dokter tanggal 26 April 2022 sampai 3 bulan ya. Maka tidak dipotong cuti tahunannya. Karena apa? Ketika dia menjalani cuti bersama, dia sedang menjalani cuti atau istirahat melahirkan. Ya, ini prinsip penting yang banyak teman-teman HR nggak pahami. Ya, banyak yang cuti tahunannya dipotong ketika melahirkan. Ini salah besar ya, salah besar. Teman-teman yang istirahat melahirkan wajib menuntut nih, ya. Kemudian apakah pekerja dapat menuntut agar perusahaan melaksanakan ketentuan cuti bersama dari pemerintah? Jawabannya enggak dong. Sifatnya fakultatif, tidak wajib. Enggak boleh nuntut. Enggak boleh demo, ya, enggak boleh mogok. Nah, salah banget kalau misalnya teman-teman mogok ya. Karena sifatnya enggak normatif nih, cuti bersama. Cuti bersama itu pilihan. Nah, cuti bersama itu
dilakukan dengan melihat kepentingan perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman pekerja mau minta cuti bersama ya nggak apa-apa, ajukan surat, ya, diskusikan dengan perusahaan, sepakati bersama, tuangkan dalam perjanjian atau mungkin sudah diatur di dalam PP atau PKP, ya. Pastikan ada perundingan dulu, jangan terus kemudian karena perusahaan nggak ngikutin SKB cuti bersama terus Anda mogok. Nah ini salah ya, salah total, keliru. Kemudian apakah ada sanksi dari pemerintah kalau misalnya perusahaan tidak menjalankan cuti bersama? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Apakah boleh cuti bersama tidak memotong cuti tahunan? Tentu boleh. Ya, artinya itu sudah di atas ketentuan. Ya, itu lebih baik, tapi sekali lagi, tapi itu wajib diatur di dalam PP atau PKB. Pastikan ya. Oke, mungkin itu saja ya yang saya bahas untuk kali ini. Jangan lupa ya, subscribe, follow ya Dunia Kerja. Sampai ketemu next time, saya akan bahas yang lebih hot lagi. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like juga ya. Oke, see you. Sampai ketemu next time di channel Dunia Kerja.